Kenapa sih sebuah prediksi tentang susahnya cari kerja di tahun 2026 bisa seviral ini? Jawabannya, ternyata bukan cuma soal prediksinya aja loh. Oke, mari kita mulai investigasi kita. Ini bakal jadi semacam peta buat kita buat ngebongkar akar dari rasa khawatir soal ekonomi yang lagi banyak dirasain orang-orang. Nah, ini dia intinya. Yuk kita kupas satu-satu. Kita mulai dari yang pertama, fenomena orang dalam. Ini istilah yang sering banget kita dengar kan? Tapi yuk kita coba pahami benar-benar apa sih dampaknya buat ekonomi? Jadi, apa sih sebenarnya orang dalam itu? Gampangnya gini, ini adalah sebuah sistem di mana kesempatan, entah itu kerjaan, proyek, atau jabatan, nggak didasarin sama siapa yang paling jago atau paling pantas, tapi siapa yang kamu kenal. Koneksi pribadi ngalahin kompetensi. Di sini kita bisa lihat perbedaannya kayak langit dan bumi. Di satu sisi ada sistem meritokrasi, di mana yang terbaik yang menang. Keren kan? Tapi di sisi lain ada sistem orang dalam. Di sini yang penting bukan kamu bisa apa, tapi kamu kenal siapa. Ini bukan cuma soal nggak adil ya. Sistem kayak gini tuh secara aktif bisa membunuh inovasi dan menghambat kemajuan. Oke, sekarang kita pindah ke biang kerok kedua, suap. Kalau tadi fenomena orang dalam itu soal koneksi, nah suap ini soal pelicin atau apa yang bisa kamu kasih diam-diam. Ini adalah racun lain yang nggak kalah bahaya buat kesehatan ekonomi. Suap, ya, seperti yang kita tahu, itu tindakan ngasih atau nerima sesuatu yang berharga buat memengaruhi keputusan dan seringnya ilegal atau nggak etis. Ini bukan sekedar transaksi, tapi tindakan yang merusak kepercayaan dan keadilan. Coba bayangin ekonomi itu kayak pohon nih. Nah, suap itu parasitnya. Dia bikin biaya bisnis jadi mahal, inovasi jadi mandek, dan yang paling parah, kepercayaan kita semua ke institusi jadi luntur. Ujung-ujungnya, semua yang berusaha main jujur, ya kalah. Oke, jadi sekarang kita udah punya dua potongan puzzle-nya nih, fenomena orang dalam dan praktek suap. Pertanyaannya, gimana ceritanya dua hal ini bisa nyambung ke prediksi pekerjaan yang makin langka? Yuk, kita coba hubungkan. Nah, ini dia efek domino yang bikin ngeri. Semua dimulai dari korupsi. Kalau suap dan koneksi orang dalam udah dominan, akibatnya apa? Orang-orang dan perusahaan yang beneran kompeten jadi tersingkir. Terus, pertumbuhan ekonomi jadi macet alias stagnan. Dan kalau ekonomi nggak tumbuh, ya perusahaan juga jadi malas buka lowongan baru. Inilah mimpi buruknya, pekerjaan berkualitas jadi makin sedikit. Jadi ini poin yang krusial banget. Masalahnya, bukan lagi sekedar soal ketidakadilan buat satu atau dua orang, tapi soal kesehatan dan potensi pertumbuhan ekonomi sebuah negara secara keseluruhan. Ekonomi yang korup itu ya ekonomi yang sakit dan susah buat maju. Lantas, apa artinya semua ini? Judul viral tadi itu pada dasarnya adalah sebuah alarm. Sebuah peringatan bahwa ekonomi kita ini lagi ada di persimpangan jalan. Dan kita harus memilih mau ke arah mana. Pada akhirnya, judul viral ini bukanlah sebuah ramalan pasti. Anggap saja ini cerminan dari ketakutan yang mendalam di masyarakat. Ketakutan bahwa sistem yang ada sekarang ini rasanya kok, nggak adil. Sistem yang rasanya lebih berpihak pada koneksi daripada prestasi. Itulah kenapa judul ini bisa begitu kena di hati banyak orang. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan pamungkas. Seperti apa sih wujud ekonomi yang benar-benar sehat itu? Ekonomi di mana bakat, kerja keras, dan inovasi bisa tumbuh subur dan dihargai. Pertanyaan itu bukan cuma buat kita renungkan, tapi buat kita jawab dan wujudkan sama-sama.